wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang profesi CPA atau Certified Public Accounting. Sebelum melanjutkan pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Profesi akuntan publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asuransi, dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kegiatan kantor akuntan publik. Yang pertama, jasa akuntansi dan pembukuan untuk menyusun laporan keuangan. Yang kedua, jasa perbajakan untuk menyiapkan SPT, pajak perusahaan dan perorangan. Yang ketiga, jasa konsultasi manajemen untuk mengoperasikan bisnis secara lebih efisien. Yang keempat, perencanaan keuangan. Yang kelima, penilaian usaha. Yang keenam, akuntansi forensik. Dan yang ketujuh, audit internal outsourcing. Lalu ada struktur kantor akuntan publik. Struktur kantor akuntan publik dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, kebutuhan akan independensi dari klien. Yang kedua, pentingnya struktur untuk memicu kompetensi. Yang ketiga, meningkatkan risiko tuntutan hukum yang dihadapi oleh auditor. Menurut PMK nomor 17 pada tahun 2008, struktur organisasi KAP adalah perusahaan, perorangan, dan persekutuan. Lalu ada Public Company Accounting Oversight Board atau disingkat PCAOB. PCAOB ini menetapkan standar audit tentang bagaimana efektifnya pengendalian internal dan pengendalian mutu atas laporan keuangan perusahaan terbuka di Amerika Serikat. Juga melakukan inspeksi untuk menilai ketaatan pada aturan-aturan yang dibuat oleh PCAOB dan SEC. Standar profesional serta kebijakan pengendalian mutu kantor itu sendiri. Lalu ada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau disingkat BPPAM-LK. BPPAM-LK adalah badan pemerintah pusat yang membantu menyediakan informasi yang handal bagi investor untuk membuat keputusan investasi. Oleh karena itu, badan ini berperan dalam penetapan GAAP atau General Accepted Accounting Principle dan pengungkapan laporan keuangan sebagai salah satu syarat memasuki pasar modal Indonesia. Lalu ada Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. IAPI ini berwenang menetapkan standar dan aturan mengenai standar audit, standar kompilasi dan review, standar atestasi lainnya, dan kode etik. Fungsi lain IAPI adalah menyusun dan menilai ujian sertifikasi akuntan publik, melakukan riset, mempublikasikan bahan-bahan mengenai topik-topik yang berkaitan dengan akuntansi, audit, jasa atestasi, jasa asuransi, jasa konsultasi manajemen, dan juga melaksanakan berbagai fungsi pendidikan. Yang pertama ada GAAP atau General Accepted Accounting Principle atau bahasa Indonesianya adalah prinsip akuntansi yang diterima umum. Ini adalah standar yang mengatur bagaimana peristiwa ekonomi dilaporkan. Contohnya prinsip harga perolehan dan pengakuan pendapatan. Lalu ada GAAP atau Generally Accepted Auditing Standard atau bahasa Indonesianya standar audit yang diterima umum. Ini adalah pedoman untuk membantu auditor untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Ini terdiri dari yang pertama standar umum, yaitu kualitas pribadi yang harus dimiliki auditor. Yang pertama, pelatihan dan kecakapan teknis yang memadai. Yang kedua, sikap mental yang independen. Yang ketiga, kemahiran profesional. Lalu yang kedua, standar pekerjaan lapangan, yaitu pengumpulan bukti dan aktivitas lain selama pelaksanaan audit yang sebenarnya. Yang pertama, perencanaan dan pengawasan yang memadai. Lalu yang kedua, memahami entitas dan lingkungannya termasuk pengendalian internal. Lalu yang ketiga, bukti yang cukup dan tepat. Yang ketiga, standar pelaporan. Ini meliputi menyiapkan laporan keuangan secara keseluruhan termasuk pengungkapan informatif. Yang pertama, hasil laporan auditor harus menunjukkan konsistenan. Yang kedua, pengungkapan informatif dalam laporan harus dipandang memadai. Yang ketiga, laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan bahwa pernyataan yang diberikan tidak bisa diberikan.
Pernyataan standar audit. Pernyataan standar audit adalah interpretasi 10 standar audit yang berlaku umum. Jika persyaratan standar tidak praktis dan tidak mungkin dilakukan, maka diperbolehkan menggunakan standar alternatif. Standar audit yang berlaku umum dan pernyataan standar umum dianggap sebagai literatur yang terotorisasi, tetapi memberi hanya sedikit arahan kepada audit. Pernyataan standar atestasi memberikan suatu kerangka kerja bagi pengembangan standar untuk penugasan atestasi. Selain itu dikenal juga International Standard of Auditing sebagai upaya meningkatkan keseragaman praktik audit dan jasa-jasa terkait atestasi serta mendorong penerimanya di seluruh dunia. Lalu ada pengendalian mutu. Pengendalian mutu memastikan bahwa setiap KAP memenuhi tanggung jawab profesionalisnya kepada klien dan pihak-pihak lain. Unsur-unsur pengendalian mutu mengadopsi standar internasional pengendalian mutu IFAC. Yang pertama, independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua, manajemen kepegawaian. Dalam hal ini, KAP memiliki hierarki yang khas untuk menjaga kompetensinya, terdiri dari asisten staf dengan pengalaman 0-5 tahun, manajer dengan pengalaman 5-10 tahun, lalu partner dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Lalu yang ketiga, penerimaan dan kelanjutan klien setelah penugasan. Yang keempat, kriteria penugasan. Dan yang kelima, pemantauan. Lalu ada review sejawat atau peer review. Kantor akuntan publik harus mendaftarkan diri dalam program pemantauan praktik IAPI agar memenuhi syarat keanggotaan Dewan Review Mutu atau DRM, dengan tujuan untuk menentukan dan melaporkan apakah kantor akuntan publik yang telah mengembangkan kebijakan dan prosedur yang memadai bagi kelima unsur pengendalian mutu dan mengikuti kebijakan serta prosedur dalam praktik.